Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam tema 1, yaitu tubuhku, subtema 3, aku merawat tubuhku, dan sudah masuk ke pembelajaran 4. Wah, ya, waktu terus berjalan ya. Semakin banyak materi-materi yang anak soleh dan soleha dapatkan nih, gitu ya. Nah, untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, fokus kita ada di bahasa Indonesia dan matematika ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak soleh dan soleha dapat menentukan kosakata dan menyampaikan penjelasan tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya. Lalu anak soleh dan soleha hari ini dapat membandingkan dan mengurutkan dari angka terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya. Ini sudah ya untuk yang matematik ya, ini sudah kita bahas di pembelajaran 1 dan 2. Hari ini kita akan mereview atau mengulang materinya. Jadi insya Allah akan sangat mudah untuk anak soleh dan soleha ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama tentang kosakata anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya. Coba kita review dulu ya. Ini sudah di subtema 2 juga sudah ya tentang panca indera. Coba anak soleh dan soleha masih ingat dengan panca indera? Coba apa saja ya panca indera teh? Kemarin ada yang ini ya, sudah ada lagunya juga ya. Coba ada yang ingat? Apa? Mata, betul. Apalagi? Hidung, ya. Lalu ini baru 2 nih. Kulit, ya betul. Baru 3, 2 lagi. Telinga, betul. 1 lagi. Lidah, ya betul ya. Jadi ada mata, hidung, kulit, telinga, dan lidah. Coba kita cek ya. Nah, ini dia ya. Coba kita sebutkan nama-nama panca indera di atas. Wah, ini dalam bahasa Inggris ya, 5 senses gitu ya. Panca indera itu bahasa Inggrisnya 5 senses gitu ya. Yang pertama kita mulai dari bawah dulu ya. Di sini ada gambar hidung atau indera penciuman ya. Jadi hidung ini kita bisa gunakan sebagai indera penciuman atau untuk membau gitu ya. Lalu yang kedua ada telinga yang mana ini merupakan indera pendengaran. Di sini juga ada mata sebagai indera penglihatan, ada lidah sebagai indera pengecap, dan ada kulit sebagai indera peraba ya. Nah, seperti itu. Oke, atau ini yang untuk merasakan ya, kulit gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana ya perawatannya? Karena panca indera dan anggota tubuh lainnya itu wajib kita rawat loh anak soleh dan soleha sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Jadi, kalau kita mau berterima kasih nih sama Allah nih, salah satu caranya dengan apa? Dengan merawat apa yang sudah Allah berikan, ya. Nah, sekarang ada sebuah bacaan ya, judulnya Merawat Kulit Tubuh. Silahkan disimak bacaannya ya. Kulit adalah bagian tubuh dan salah satu panca indera. Oke, Bu Gina sambil tunjuk ya. Oke, kita ulang lagi ya. Merawat kulit tubuh. Kulit adalah bagian tubuh dan salah satu panca indera. Kulit mudah mengeluarkan keringat. Debu mudah menempel pada kulit yang berkeringat. Karenanya, kulit harus dirawat. Bagaimana caranya? Nah, ternyata anak soleh dan soleha, kulit kita itu termasuk bagian yang mudah terkena debu ya, mudah berkeringat. Nah, jadi kita harus merawat kulit kita. Gimana ya caranya ya? Coba anak soleh dan soleha tahu nggak gimana cara kita merawat kulit tubuh? Dengan cara apa? Ayo, ada yang jawabannya sama nggak ya? Coba kita lihat slide berikutnya ya. Caranya, wah ada 3 ya. Yang pertama adalah setiap hari kita harus mandi.
ting nong. Nah, kita checklist gitu ya, ting nong. Lalu yang kedua, mandinya 2 kali dalam sehari. Sudah ting nong belum? Ting nong ya. Lalu mandinya harus menggunakan sabun mandi. Cakep ya, ada 3 komponen. Sebetulnya intinya sih harus mandi ya anak soleh dan soleha. Cara merawat kulit kita yang terpapar debu, yang terkena keringat, itu bisa kita lakukan perawatannya dengan cara mandi. Tapi mandinya harus seperti apa dulu? Yang pertama mandinya harus setiap hari. Lalu setiap harinya itu dalam sehari harus 2 kali. Itu lebih bagus ya. Lalu tidak lupa kalau mandi itu menggunakan sabun mandi. Ya, jangan mandi tapi nggak pakai sabun, cuma air doang. Ya, itu kurang bersih dong ya. Nanti kuman-kumannya masih pada nempel begitu ya. Nah, sudahkah anak soleh dan soleha melaksanakan atau membiasakan mandi yang seperti ini? Kalau sudah, keren. Kalau belum, yuk kita biasakan ya. Oke, nah sekarang mudah kan untuk merawat bagian kulit? Ternyata merawat kulit kita tuh cukup dengan mandi ya anak soleh dan soleha. Tapi ingat mandinya harus dengan cara yang benar. Nah sekarang kita simak cara merawat bagian tubuh yang lain yuk. Nah berikutnya ada, oh lihatlah soleh dan soleha, di gambar ini ada teman kita yang sepertinya sedang kesakitan ya. Kira-kira anak soleh dan soleha bisa menebak gak ini kesakitannya kenapa? Lihat, pipinya bengkak ya. Wah, di sini ternyata judul bacaannya adalah sakit gigi. Wah, berarti kita akan membahas mungkin ya tentang perawatan gigi. Tapi kita baca dulu yuk bacaannya. Kita baca sama-sama ya anak soleh dan soleha. Edo sedang bersedih. Gigi Edo sakit. Edo suka makan permen. Tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Wah, ternyata betul. Edo sedang sakit gigi. Katanya Edo suka makan permen dan sering lupa sikat gigi. Wah, anak soleh dan soleha jangan dicontoh ya. Nanti giginya sakit seperti Edo. Tapi teman-temannya Edo baik. Ketika Edo sakit seperti ini, mereka menghibur Edo. Mereka bernyanyi tentang gigi. Nah, kita nyanyikan yuk lagu giginya. Karena siapa tahu nanti ada teman kita yang sakit gigi, bisa kita hibur dengan lagu ini ya. Seperti teman-temannya Edo tadi. Ada yang sudah tahu lagu tentang gigi? Kita lihat ya lagunya. Mainkan. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Wah, seru ya? Nah, kita putarkan sekali lagi ya. Anak soleh dan soleha di rumah boleh kok ikut menyanyikan lagunya. Oke? Kita mulai lagi. 1 kali lagi ya. Aku gigi mulut rumahku, agar sehat dan kuat aku harus disikat setiap hari. Sehabis makan dan sebelum tidur, dengan pasta gigi berfluoride, makan makanan bergizi, dan setiap 6 bulan sekali pergi ke dokter gigi. Sehat selalu, senang rasanya. Nah, itu tadi lagu tentang gigi.
Tadi kira-kira yang bisa kita tangkap dari lagunya apa coba? Agar sehat dan kuat, aku harus disikat, katanya ya, setiap hari. Nah, anak soleh dan solehah mau kan punya gigi yang kuat dan sehat? Maka anak soleh dan solehah harus rajin menggosok gigi, ya? Oke, nah sekarang kita lanjut yuk. Maaf. Nah, kalau sudah sakit gigi, rasanya sakit sekali. Biasanya yang sakit gigi itu karena malas menggosok gigi loh. Padahal menggosok gigi itu penting. 2 kali sehari saat sehabis sarapan pagi dan sebelum tidur di malam hari. Soleh-soleha tidak mau kan sakit gigi? Yuk kita perhatikan cara menggosok gigi yang benar. Perhatikan gambar di samping. Coba kira-kira manakah langkah nomor 2, 3, dan keempat? Bisakah kalian menebaknya? Di sini ada teman kita yang sedang menggosok gigi. Yang pertama sudah betul ya langkahnya, yaitu meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Nah, setelah ini apakah yang harus kita lakukan? Yang mana? Yuk, setelah ini. Wah, ada yang jawab ini, ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Oke, itu berarti langkah keduanya. Yang langkah ketiganya yang mana? Oh, macam-macam juga ya jawabannya. Lalu langkah nomor 4-nya yang mana? Yang mana, ayo? Yang mana ya? Nah, coba sekarang kita cek ya. Apakah sama jawaban anak soleh dan soleha dengan jawaban Bu Gina ya? Nah, inilah langkah kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi, lalu langkah keduanya ya kita menggosokkannya ke gigi kita ya. Kita menggosok gigi tentunya dengan cara yang baik dan benar. Setelah itu kita kumur-kumur dan kita cuci bersih lagi sikatnya supaya sisa-sisa pasta giginya bisa hilang. Begitu ya. Oke. Nah, jadi ini ada penjelasan cara menggosok gigi yang benar ya. Jadi ini lebih lengkap cara menggosok gigi yang benar. Ada apa saja? Yang pertama, letakkan bulu sikat gigi pada permukaan gigi. Lalu yang kedua, menyikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah. Lalu yang ketiga, sikat setiap bagian gigi sampai belakang. Yang keempat, pegang sikat posisi tegak untuk membersihkan gigi bagian dalam. Lalu yang kelima, sikat seluruh bagian gigi selama 2-3 menit. Lalu setelah itu berkumur ketika selesai sikat gigi ya. Ini bisa anak soleh dan soleha baca selengkapnya di buku tema 1 yang sudah dibagikan ya, halaman 70. Di situ ada penjelasan lebih lengkapnya, ada gambarnya juga ya. Oke, jadi ini adalah cara menggosok gigi yang benar. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba anak soleh dan soleha jelaskan kembali ya cara merawat kulit atau gigi. Pilih salah satu. Rekam di voice note dan kirim ke WhatsApp ya. Jelaskan dengan cara yang singkat ya, dengan kalimat yang singkat. Hanya 1 atau 2 kalimat saja bagaimana cara kita merawat kulit kita atau merawat gigi kita. Ingat, hanya dipilih salah satu ya. Dan silahkan tidak usah di video ya, jadi hanya rekaman voice note saja. Di sini Bu Gina mau mengecek apakah anak soleh dan soleha sudah paham cara merawat kulit atau gigi. Seperti itu ya. Oke, itu dia. Sekarang kita lanjut ke review, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Seperti tadi di awal sudah Bu Gina sampaikan bahwa untuk matematika kita akan mengulang kembali cara membandingkan dan mengurutkan bilangan ya. Seperti yang kita sudah pelajari di pembelajaran 1 dan 2 subtema 3 ya.
Oke, masih ingatkah anak soleh dan soleha bagaimana kita membandingkan angka? Ingat ya, ada membandingkan, ada mengurutkan. Sekarang kita akan membahas tentang membandingkan angka atau bilangan. Ya, masih ingat nggak cara membandingkannya? Ayo, ada 3 kata yang menjadi kata kunci. Coba masih ingat nggak? Yang mana, yuk? Ada yang lupa, ada yang masih ingat itu, masih ingat ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ingatlah untuk menggunakan ada 3 pilihan kata yang bisa kita gunakan untuk membandingkan ya. Yang pertama, lebih banyak dari. Yang kedua, lebih sedikit dari. Dan yang ketiga adalah sama banyak dengan. Jadi ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, dan ada yang sama banyak. Jadi itu adalah 3 kata kunci ya. 3 kata kunci untuk membandingkan bilangan ya. Lebih banyak, lebih sedikit, dan sama banyak. Oke? Nah, sekarang kita ulang ya. Perhatikan ada 2 benda di sini. Ini ada gambar sabun dan ada gambar sampo. Kita hitung ada berapa sabunnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 sabun. Lalu bagaimana dengan sampo? Ada berapa sampo di sini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 sampo. Kalau kita bandingkan, ingat kalau kita bandingkan, kita mulai dari gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama adalah 4 sabun. Jadi kita akan membandingkan mulai dari gambar yang pertama. Dimulai dari kata 4 sabun. Kalau 4 sama 3 lebih banyak atau lebih sedikit atau sama dengan ya? Lebih banyak, betul ya. 4 sabun lebih banyak dari 3 sampo. Karena sabunnya ada 4, samponya hanya ada 3. 4 sama 3 lebih banyak 4 ya. Jadi 4 sabun lebih banyak dari 3 sampo. Ya, paham ya? Lalu berikutnya, ada berapa pasta gigi di sini? 1, 2, 3. Ada 3 pasta gigi. Bagaimana dengan sikat giginya? 1, 2, 3, 4, 5. Ingat kita mulai dari gambar yang pertama, berarti kita mulai dari 3 pasta gigi. Kalau 3 sama 5, berarti 3 itu lebih apa ya? 3 sama 5. Lebih sedikit. Jadi kalimatnya, 3 pasta gigi lebih sedikit dari 5 sikat gigi. Ya, 3 kan sama 5, 3 lebih sedikit ya, seperti itu. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, bagaimana dengan yang ini? Pasta giginya ada 1, 2, 3. Samponya ada 1, 2, 3. Sama-sama 3. Berarti perbandingannya adalah 3 pasta gigi sama banyak dengan 3 sampo. Ya, seperti itu ya anak soleh dan soleha ya. Kalau jumlahnya sama, kita gunakan dengan kata sama banyak. Nah, sekarang coba latihan berikut ini ya. Kira-kira harus pakai lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya ya. Sekarang coba anak soleh dan soleha, latihan berikut ya. Dicoba latihannya di buku tulis ya. Ditulis angkanya, lalu nanti tengahnya diisi dengan jawaban yang paling sesuai ya. 1.5, 4.2, 4.4, 6.8 ya, seperti itu. Kira-kira menggunakan perbandingan yang mana ya? Silahkan dicoba latihannya, ditulis di buku tulis ya. Selanjutnya, nah kalau tadi kita sudah membandingkan, sekarang kita akan mengurutkan. Nah ini mah gampang ya, namanya mengurutkan berarti dia harus berurutan ya, bilangannya gitu. Oke, sekarang kita langsung saja bagaimana ya mengurutkan itu. Nah, mengurutkan itu bisa dari angka yang terbesar, bisa dari angka yang terkecil ya. Di sini kita akan mencoba mengurutkan dari angka yang terbesar. Ada angka 2, 5, 1, 4, dan 3. Kira-kira di antara kelima angka ini, angka mana yang paling besar?
Yang 5 ya, berarti kita akan mulai mengurutkan dari yang paling besar, yaitu angka 5. Seperti ini ya. Nah, karena ini dimulai dari yang paling besar, berarti urutannya urutan mundur ya. Seperti anak soleh dan soleha, mungkin kalau misalnya sedang bermain game, ayo kita hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, berarti itu kita mulai dari yang paling besar ke paling kecil ya. Itu namanya urutan mundur. Nah, di sini yang paling besarnya 5. Setelah 5, mana yang paling besar lagi? 4. Lalu turun ke 3, lalu turun ke 2, lalu turun ke 1. Ya, paling kecil. Oke. Nah, sekarang mengurutkan dari angka yang terkecil, dimulai dari angka yang paling kecil tentunya. Nah, kalau ini disebutnya urutan maju. Ya, kalau anak soleh dan solehah menghitung maju seperti 1, 2, 3. Nah, itu menghitung dengan urutan maju. Ya, kalau tadi mundur, kalau sekarang maju. Ya. Oke, masih sama angkanya 2, 5, 1, 4, 3. Dan kita urutkan dari mulai yang terkecil, yang mana yang paling kecil? Tentu saja angka 1 ya. Angka 1 naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba latihan berikut ya. Kalian pasti bisa. Yang ini belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Tapi ini tidak berurutan ya. Maksudnya kan kalau yang ini nih, maaf. Nah, kalau yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya berurutan. Kalau yang ini enggak berurutan ya. 10, 5, 3, 7, 8. Nah, tetap aja ya belajar mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Berarti yang mana dulu? Bu Gina kasih bocoran ya. Yang mana yang terkecil? 3 ya, berarti 3 di sini, di paling pertama. Setelah 3 yang mana? Lalu yang mana? Lalu yang mana? Dan akhirnya yang paling besar terakhir di sini ya. Silahkan anak saya dan soleha coba latihannya ya. Boleh minta bantuan ayah bundanya ya. Belajar bersama ayah bunda ya. Lalu berikutnya belajar mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau tadi di sini kita mulai dengan angka 3 ya, angka yang terkecil. Kalau di sini kita mulai dari bilangan yang paling besar. Di antara 4, 8, 2, 10, dan 6, mana yang paling besar? Tentu saja 10. Jadi kita simpan angka terbesar di sini ya, angka 10 di sini ya. Ini juga sama dikerjakan di buku tulis. Jadi tadi totalnya yang untuk di buku tulis ya. Nah, yang ini ya 4 soal dan yang ini 1, 2 soal. Jadi total ada 6 soal ya untuk review matematika kita pada hari ini ya. Oke, alhamdulillah hari ini luar biasa ya. Anak soleh dan soleha sudah mempelajari yang pertama, cara merawat kulit dan gigi. Yang kedua, mengingat kembali, membandingkan dan mengurutkan bilangan. Dan tugas untuk hari ini adalah yang pertama mengucapkan cara merawat kulit atau gigi. Salah satu saja ya, rekam di voice note, kirim di WhatsApp. Yang singkat aja ya, cara merawat kulitnya 1 sampai 2 kalimat ya. Begitu juga dengan cara merawat gigi, harus seperti apa ya. Sama ini juga yang mudah ya, yang 1 sampai 2 kalimat saja. Lalu yang nomor 2, untuk tugas membandingkan dan mengurutkan bilangan, silahkan dikerjakan di buku tulis ya. Yang tadi, yang kata Bu Gina 6 soal itu ya, 4 yang ini. Oke, kita ulang ya. 4 yang ini, 2 yang ini. Nah, ya. Oke. Saya bisa, anak saya dan soleha, pokoknya istimewa, luar biasa, hebat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini anak saya dan soleha. Insya Allah kita bertemu lagi besok. Sampai jumpa untuk hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.